Selamat pagi anak-anakku seluruhnya yang kelas 10 yang ada di channel teman-teman saya. Salam Safety, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari pada hari ini mata pelajaran ekonomi. Namun sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan sampaikan apa nanti tujuan, apa yang kita harapkan setelah anak-anak kami mempelajari ilmu ekonomi ini. Nah, dalam tujuan pembelajaran kita, yang kita harapkan nanti setelah selesai pembelajaran ini dapat kita pahami, yaitu anak-anak kami dapat mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Yang kedua, anak-anak kami dapat mengidentifikasi inti masalah ekonomi. Yang ketiga, anak-anak kami dapat menjelaskan, menentukan pilihan yang tepat. Yang keempat, dapat menjelaskan skala prioritas dalam mengelola keuangan. Baru yang terakhir yang kita jelaskan hari ini, menjelaskan kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Jadi nanti anak-anak kami setelah kita mempelajari konsep ilmu ekonomi, anak-anak kami dapat memahami tujuan pembelajaran kita yang sudah Bapak sampaikan. Nah, anak-anak kami seluruhnya, kata ekonomi tidak asing lagi bagi kita seluruhnya. Karena kata-kata ekonomi merupakan suatu hal yang sangat sering kita dengar di masyarakat, di pemerintahan, sering kita mendengar kata dari ekonomi. Nah, anak-anak kami seluruhnya, tahukah anak kami apa itu sebenarnya ekonomi? Ekonomi ini merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani. Yang dimana disebut dengan oikonomia. Oikonomia itu yang berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata, dapat dibagi menjadi dua kata, yaitu oikos dan nomos. Apa itu oikos? Oikos itu adalah rumah tangga, sedangkan nomos itu adalah manajemen. Dari dua kata tersebut, apabila kita gabungkan menjadi satu kata atau disebut dengan oikos nomos atau ekonomia, maka bisa dikatakan dengan kata sederhana bahwa oikos dan nomos ini merupakan, atau ekonomi ini merupakan aturan dalam rumah tangga. Nah, jadi dengan kata lain, ilmu ekonomi ini yang kita akan pelajari, inilah ilmu yang mengatur rumah tangga. Ilmu yang mengatur rumah tangga. Rumah tangga apa maksudnya di sini?
Apakah rumah tangga keluarga seperti yang kita lihat di sini? Ada suatu keluarga yang berkumpul. Apakah hanya ini kita lihat rumah tangga? Tentunya tidak. Di dalam ekonomi ada rumah tangga yang dibagi menjadi rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan atau disebut dengan RTP. Yang ketiga, rumah tangga negara atau RTN. Dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Keempat rumah tangga tersebut merupakan rumah tangga yang diatur di dalam ilmu ekonomi. Seperti dikatakan tadi, ekonomi itu adalah aturan rumah tangga. Rumah tangga apa yang diatur? Yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Ini semua merupakan rumah tangga di dalam perekonomian. Nanti kita pelajari selanjutnya rumah tangga tersebut di dalam pelaku ekonomi. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, ekonomi ini tugasnya adalah mengatur jalan rumah tangga keluarga yang paling sederhana seperti keluarga kita. Maka ini tentunya diatur oleh ilmu ekonomi. Seperti apa kebutuhan kita, kebutuhan orang tua kita, kebutuhan semua anggota keluarga itu diatur tergantung dari ekonomi. Jadi orang tua kita bekerja, ini merupakan suatu ilmu ekonomi. Itulah ilmu ekonomi secara sederhananya. Nah, menurut para ahli, apa itu ilmu ekonomi? Kalau menurut para ahli, ilmu ekonomi ini merupakan suatu ilmu tentang cara orang dan masyarakat membuat pilihan. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa ilmu ekonomi adalah suatu pilihan. Ada kata pilihan. Dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikan untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa kepada bagian orang atau kelompok dalam masyarakat. Nah, dalam ilmu ekonomi berdasarkan para ahli dikatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu pilihan. Ilmu pilihan. Di sini diajarkan kita adalah mampu untuk melakukan pilihan. Mampu untuk melakukan memilih. Kenapa harus seperti itu? Karena keadaan perekonomian atau sumber daya yang tersedia untuk memenuhi ekonomi ini nanti terbatas. Sehingga ilmu ekonomi itu merupakan kemampuan seseorang untuk memilih. Selain itu, ilmu ekonomi juga mempelajari nantinya tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan di dalam kegiatan perekonomian. Inilah pengertian ilmu ekonomi berdasarkan para ilmuwan atau para ahli.
Selanjutnya, anak-anak kami, setelah kita memahami ekonomi itu merupakan suatu ilmu bagaimana cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Yang tadi kita katakan adalah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan ekonomia, yang terdiri dari dua kata oikos dan nomos, atau manajemen rumah tangga. Nah, dengan tujuan ekonomi itu adalah dengan seseorang mempelajari ilmu ekonomi atau memahami ilmu ekonomi dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Nah, di sini yang kita bahas adalah apa sebenarnya masalah ekonomi. Sebelum kita masuk ke masalah ekonomi, tentunya kita harus paham dulu apa itu sebenarnya masalah. Apa sebenarnya masalah? Kalau kita berbicara dulu di luar dari ekonomi, tentunya semua manusia memiliki suatu masalah. Manusia memiliki suatu masalah. Tidak ada manusia yang tidak memiliki suatu masalah. Semua kita dilahirkan memiliki suatu permasalahan. Tentunya nanti dengan permasalahan tersebut, kita harus mampu mencari solusi untuk dapat melanjutkan kehidupan kita. Nah, jadi apa sebenarnya masalah itu? Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi yang menjadi suatu masalah adalah apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi itu tidak sesuai, sehingga dikatakan suatu permasalahan. Apabila yang kita harapkan dengan yang terjadi kenyataannya sama, maka itu bukan masalah. Tapi apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita harapkan dengan yang terjadi itu tidak sesuai, sehingga muncullah suatu permasalahan. Contoh, ketika anak kami mau berangkat ke sekolah, anak kami mengharapkan uang sakunya diberikan oleh orang tua 10.000. Itu yang anak-anak kami harapkan. Tapi yang terjadi, orang tua kalian memberi pada saat itu hanya 5.000 rupiah. Apakah ini merupakan suatu masalah? Iya, ini tentunya suatu masalah. Karena apa yang sudah direncanakan, harapan kita 10.000, kita dapatkan 10.000 dari orang tua kita, ternyata kita dapatkan hanya 5.000. Mungkin apa yang sudah kita rencanakan dari asumsi 10.000 ini, kita sudah membagi-bagi untuk apa sebagai apa, maka dengan kenyataan yang kita terima yang 5.000, maka memunculkan suatu permasalahan. Namun kalau sebaliknya, ketika anak kami menginginkan atau mengharapkan uang saku diberikan oleh orang tuanya 5.000 rupiah, ini yang diharapkan oleh orang tua, oleh orang anak kami. Namun kenyataannya apa yang terjadi? Kenyataannya orang tua memberikan uang saku kalian 10.000. Apakah ini suatu permasalahan? Ini adalah bukan suatu permasalahan, tapi ini namanya berkat atau disebut dengan mujizat. Nah, anak-anak kami seluruhnya, bisa kita katakan suatu permasalahan itu adalah
Apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi tidak sesuai yang dengan kita rencanakan. Nah, jadi apa itu sebenarnya permasalahan ekonomi? Seperti yang katakan tadi, semua manusia memiliki suatu permasalahan. Begitu juga dengan ekonomi. Yang kita katakan dari sejak awal, ekonomi itu merupakan ilmu yang membantu manusia dengan harapan dapat memenuhi segala kebutuhannya. Tapi apa yang terjadi? Harapan ekonomi, harapan ilmu ekonomi. Di sini kita lihat semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan baik. Jadi yang diharapkan dari ekonomi ini, semua kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan baik. Namun kenyataannya apa yang terjadi? Kenyataannya yang terjadi, kebutuhan manusia tidak semua dapat terpenuhi dengan baik. Maka ini merupakan kesenjangan antara yang diharapkan, yaitu dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, dan yang terjadi adalah kebutuhan manusia tidak semua dapat terpenuhi dengan baik. Dengan asumsi mungkin ini terjadi suatu kelangkaan atau ketidakmampuan. Maka ini merupakan suatu permasalahan ekonomi. Inilah yang disebut dengan masalah ekonomi. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa inti masalah ekonomi itu sebenarnya adalah kelangkaan. Bisa kita katakan adalah kelangkaan. Karena kelangkaan ini merupakan suatu kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Inilah yang merupakan suatu inti masalah ekonomi, di mana diharapkan manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas, sumber daya ekonomi yang terbatas, sedangkan kebutuhan tidak terbatas. Kebutuhan kita tidak pernah terbatas. Sedangkan yang menyediakan, maksudnya di sini, sumber daya ekonomi itu terbatas. Kebutuhan kita tidak pernah terbatas. Kita tidak pernah merasa puas. Manusia tidak pernah merasa puas sehingga sumber daya ekonomi tidak sanggup memenuhi segala kebutuhan manusia. Itulah yang merupakan menjadi inti suatu permasalahan ekonomi. Kita lihat apa yang menjadi sebab terjadinya suatu kelangkaan sehingga menjadi suatu permasalahan ekonomi. Apabila tidak ada kelangkaan, maka tidak ada namanya masalah. Tapi karena terjadi suatu kelangkaan, keterbatasan sumber daya ekonomi, sehingga muncul namanya suatu kelangkaan, maka terjadi suatu permasalahan. Nah, apa yang menyebabkan sumber daya ekonomi ini? Sumber daya ekonomi yang kita katakan tadi terjadi, yang menyebabkan adalah yang pertama, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Kita lihat ada alam yang dapat diperbaharui secara cepat, atau ada alam yang tidak sama sekali dapat diperbaharui. Ini menyebabkan kebutuhan manusia menjadi tidak terpenuhi. Karena alam jumlah sumber daya ekonominya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Sehingga menyebabkan terjadi kekurangan kebutuhan atau disebut dengan kelangkaan. Selanjutnya,
kerusakan sumber daya alam diakibat ulah manusia itu sendiri. Contohnya, kenapa air di suatu tempat dapat langka? Ini akibat dari ulah manusia itu sendiri. Manusia membuang sampah ke dalam aliran sungai, mengakibatkan air itu menjadi tercemar. Manusia menebang pohon di hutan, akibatnya terjadi kekeringan di daerah tersebut. Itu adalah ulah manusia. Salah satu contoh yang sangat kecil mengakibatkan terjadi kelangkaan. Selanjutnya, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi. Ini yang sering terjadi dalam suatu negara kita atau di daerah-daerah tertentu yang menjadikan daerah tersebut menjadi miskin. Padahal ada sumber daya alam yang kaya, yang dapat memenuhi kebutuhan manusia sebenarnya untuk dapat berlangsung hidup. Namun kenapa bisa terjadi suatu kelaparan? Padahal sumber daya alam di sana kaya, kita katakan tadi. Ini adalah akibat dari kemampuan atau keterbatasan manusia dalam mengolah sumber daya alam ini tadi menjadi penyedia kebutuhan. Ini paling banyak sering kita temukan adalah di Indonesia. Indonesia, negara kita, merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak. Namun kenapa banyak barang yang kita impor dari negara lain? Kenapa kita harus membeli barang-barang dari luar negeri, padahal sumber daya alam kita sangat banyak? Itu semua alasannya adalah karena manusia tidak mampu, sumber daya manusia di Indonesia tidak mampu mengolah alam untuk menjadikan sumber daya ekonomi. Itu adalah penyebabnya. Selanjutnya, peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan penyedia sarana pemenuhan kebutuhan. Pertambahan jumlah manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan sumber daya ekonomi. Sehingga terjadi suatu selisih, terjadi suatu kekurangan menyebabkan terjadi suatu kelangkaan. Kita katakan dalam 1 jam di suatu negara, kita katakan ada kelahiran manusia 1000. Sedangkan sumber daya ekonomi dalam 1 jam belum tentu dapat menyediakan 1000 unit. Sehingga terjadi suatu kesenjangan mengakibatkan terjadinya suatu kelangkaan. Nah, untuk mengatasi suatu kelangkaan tersebut, seperti katakan, manusia harus mampu memenuhi segala kebutuhannya walaupun dalam keadaan keterbatasan sumber daya manusia atau sumber daya ekonominya. Nah, jadi manusia harus dapat melakukan pilihan yang tepat. Orang-orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi di antara keinginan ini atau kebutuhan-kebutuhan yang ada. Karena tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dengan baik akibat dari sumber daya ekonomi yang terbatas. Sehingga manusia harus membuat suatu pilihan,
yang kita sebut dengan namanya skala prioritas nantinya. Menentukan pilihan yang tepat di sini dimaksud keputusan sadar menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Kita harus tahu bahwa mana kebutuhan yang sangat mendesak buat kita, mana yang masih dapat ditunda. Nah, kadang manusia tidak mampu membuat pilihan yang tepat sehingga terjadi suatu namanya keborosan atau sifat konsumerisme, di mana tidak dapat menentukan mana pilihan yang harus dipilih, mana yang paling utama, yang mana yang dapat dibelakangkan, sehingga terjadi namanya sifat konsumerisme atau suatu keborosan. Nah, seperti Bapak katakan tadi, ada namanya skala prioritas. Skala ini adalah urutan, bisa dikatakan, atau rentang mana yang paling diutamakan. Jadi dapat dikatakan secara umum, kebutuhan akan pangan, sandang, papan harus didahulukan pemenuhannya dibandingkan kebutuhan lain. Jadi kalau ada kebutuhan, anak-anak kami, contohnya, misalnya, contoh, yang anak kami inginkan ada HP, handphone, jajan, makan siang, ongkos, dan lain sebagainya. Nah, anak kami dari kebutuhan yang ada semuanya ini, tidak mungkin semuanya terpenuhi. Tidak mungkin semua terpenuhi, ini akibatkan keterbatasan sumber ekonominya, itu kemampuan atau uang anak-anak kami tersebut. Jadi yang manakah yang paling penting diutamakan? Maka yang pertama adalah makan siang. Maka yang pertama kita buat adalah makan siang. Yang kedua adalah jajan. Yang ketiga adalah ongkos pulang. Mungkin yang keempat adalah handphone kalau mungkin sumber daya masih sanggup. Jadi sinilah namanya membuat skala prioritas atau menentukan kebutuhan atau mengurutkan kebutuhan mana yang paling penting. Apa saja yang paling dipenuhi pertama, yang kedua, yang ketiga, dan bahkan yang masih bisa ditunda. Nah, kita lihat di sini skala prioritas yang kita katakan tadi. Yang pertama itu adalah kebutuhan primer yang harus kita penuhi. Kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Ini yang paling pertama dipenuhi. Kebutuhan sekarang, ini kebutuhan yang bersifat mendesak seperti obat dan sebagainya nanti. Setelah ini terpenuhi dengan baik, maka manusia dapat memikirkan ke prioritas yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder, kebutuhan masa akan datang. Atau sekunder ini nanti saya katakan pelengkap, untuk melengkapi kebutuhan masa akan datang yang dapat ditunda. Apabila ini terpenuhi sudah dengan baik, maka manusia dapat memenuhi kebutuhan tersier atau kebutuhan prioritas yang ketiga, atau disebut dengan kebutuhan luks atau kebutuhan mewah. Inilah yang harus kita lakukan dalam membuat skala prioritas.
dalam hal pemenuhan kebutuhan. Nah, apa sebenarnya kebutuhan tersebut? Sebelum kita membahas pengertian dari kebutuhan, apa itu kebutuhan? Apa itu keinginan? Ada kebutuhan dan ada namanya keinginan. Ada kebutuhan, ada keinginan. Kebutuhan ini merupakan suatu yang bisa dikatakan terpaksa pemenuhannya. Sedang keinginan itu merupakan hasrat yang pemenuhannya tidak terpaksa. Jadi bisa dikatakan kebutuhan itu merupakan suatu kebutuhan yang sifat pemenuhannya bersifat wajib atau bersifat terpaksa agar manusia dapat melangsungkan kehidupannya atau dapat melanjutkan kehidupannya. Sedangkan keinginan itu hanya sebagai hasrat untuk memenuhi kebutuhan yang sifat pemenuhannya hanya dapat ditunda tanpa mengganggu kelangsungan hidup manusia. Sedangkan kebutuhan tadi dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia. Sedangkan keinginan itu tidak dapat mengganggu. Contohnya, kalau keinginan mungkin adalah anak-anak kami handphone. Sedangkan kebutuhan adalah kita katakan baju. Dua hal ini adalah suatu jenis barang yang satu merupakan kebutuhan, yang satunya lagi adalah merupakan suatu keinginan. Kita lihat, bila anak kami tidak dapat memenuhi kebutuhan yang berupa baju, apakah anak-anak kami merasa kelangsungan hidupnya layak atau tidak? Tentunya anak-anak kami akan merasa terganggu, kelangsungan hidupnya akan terganggu. Anak-anak kami tidak akan berani keluar rumah apabila tidak menggunakan baju. Nah, kalau keinginan, kita katakan tadi handphone, apabila anak kami tidak mampu membeli handphone, apakah anak kami masih tetap bisa hidup? Bisa. Apakah anak kami tetap bisa keluar rumah? Bisa. Karena ini merupakan tidak begitu penting, yang masih dapat ditunda. Tapi apabila ada, kehidupan manusia akan lebih sejahtera. Itu merupakan perbedaan dari kebutuhan dan suatu keinginan. Nah, di sini kita akan membahas suatu kebutuhan. Kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya, ini kebutuhan yang dikatakan berdasarkan inten itu adalah paling penting. Intensitas. Jadi kalau dikatakan kebutuhan yang paling penting, kebutuhan yang sifatnya tidak dapat ditunda. Tidak dapat ditunda pemenuhannya. Jadi kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya, berdasarkan mana paling penting, di sini ada urutan yang pertama, itu adalah primer. Dan primer ini kebutuhan pokok atau disebut dengan kata primus atau kebutuhan alamiah. Contohnya ini adalah pangan, sandang, dan papan. Ini adalah kebutuhan primer. Apabila manusia tidak dapat memenuhi papan, pangan, sandang, maka kelangsungan hidup manusia pasti akan terganggu. Kalau tidak ada papan, kalau tidak ada rumah, maka manusia kedinginan.
Kalau tidak ada pangan, manusia akan kelaparan, mengakibatkan kematian. Kalau tidak sandang, tidak ada pakaian, maka kelangsungan manusia juga terganggu. Maka dikatakan kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan alamiah yang merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi apabila ingin melangsungkan kehidupannya. Sedangkan kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang sifat pemenuhannya apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan pelengkap untuk melengkapi kebutuhan primer yang sudah terpenuhi dengan baik. Maka apabila manusia ingin memenuhi kebutuhan lebih bagus lagi atau lebih baik lagi, atau meningkatkan lebih sejahtera lagi, maka manusia harus memenuhi kebutuhan sekunder. Di mana dikatakan kebutuhan sekunder atau kebutuhan kedua merupakan kebutuhan melengkapi. Contoh, tadi di kebutuhan primer ada namanya rumah. Maka kalau sudah terpenuhi rumah, maka kita menginginkan kebutuhan sekunder, di mana rumah itu dapat dipenuhi dengan alat-alat atau melengkapi rumah tersebut agar lebih bagus lagi. Contohnya, ada TV, ada lemari, dan sebagainya. Ini merupakan kebutuhan pelengkap untuk melengkapi yang sudah ada. Nah, selanjutnya, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan tersier atau disebut dengan kebutuhan luks. Kebutuhan luks ini merupakan kebutuhan yang ketiga setelah kebutuhan primer, sekunder terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan tersier ini atau disebut dengan kebutuhan luks atau kebutuhan mewah, ini bukan lagi semata-mata kebutuhan, namun ini merupakan hanya meningkatkan status atau menunjukkan derajat seseorang. Jadi di sini kebutuhan mewah, contohnya adalah seperti rumah. Rumah kita katakan itu adalah kebutuhan primer. Kita katakan kebutuhan primer. Tapi kalau dikatakan rumah mewah, ini sudah merupakan kebutuhan luks. Mobil, ini bisa dikatakan adalah kebutuhan sekunder untuk melengkapi kebutuhan primer tadi. Tapi kalau namanya mobil mewah, maka ini bukan kebutuhan sekunder lagi, bukan pelengkap lagi, tapi ini hanya kebutuhan luks. Maka dengan manusia dapat memenuhi kebutuhan tersier, maka manusia sudah menganggap status atau derajat sosialnya meningkat karena memiliki rumah mewah, mobil mewah. Inilah kebutuhan yang ketiga. Selanjutnya adalah jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkannya. Kalau kita berbicara berdasarkan subjek yang membutuhkan, ini berdasarkan siapa saja yang membutuhkan kebutuhan tersebut. Kalau katakan kebutuhan individu, ini berarti yang dibutuhkan orang-orang tertentu saja. Sedangkan tersier atau kelompok, ini kelompok, individu atau kelompok, maka ini adalah yang dibutuhkan orang banyak. Jadi kebutuhan individu itu merupakan kebutuhan yang dibutuhkan hanya orang-orang tertentu. Contoh, buku pelajaran. Contohnya adalah buku. Ini hanya dibutuhkan oleh orang tertentu seperti pelajar.
Seorang petani tidak, dia tidak membutuhkan tas sekolah, maka ini yang dibutuhkan oleh anak sekolah, orang tertentu. Orang lain tidak membutuhkan. Cangkul, kita katakan contohnya adalah cangkol. Ini dibutuhkan oleh orang petani. Sedangkan pelajar tidak membutuhkan. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang banyak. Contohnya jembatan, jalan raya. Ini kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua orang atau orang banyak. Kalau cangkul tadi hanya dibutuhkan orang-orang tertentu seperti petani, sedangkan jembatan ini dibutuhkan oleh semua orang. Baik seorang petani, pelajar, seorang dokter, semua membutuhkan jembatan. Maka dikatakan dalam kelompok kebutuhan berdasarkan kolektif. Itu perbedaan dari kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif atau kebutuhan umum atau kebutuhan kelompok. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan waktu. Ini kita lihat kalau kebutuhan berdasarkan waktu, ini berdasarkan kapan pemenuhannya. Kapan dapat dipenuhi. Kalau dikatakan kebutuhan sekarang, maka ini bisa dikatakan kebutuhan yang sekarang itu juga kapan dibutuhkan, maka di situ harus dipenuhi. Sedangkan masa akan datang, ini kebutuhan yang sifat pemenuhannya dapat ditunda atau dapat dilakukan pemenuhan masa akan datang. Contohnya, kebutuhan sekarang, obat bagi orang sakit. Contohnya adalah obat bagi orang sakit. Nah, kalau dia hari ini sakit, maka obatnya harus sekarang ini juga dipenuhi. Obatnya tidak boleh minggu depan atau tahun depan. Jadi kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang sifat pemenuhannya kapan dibutuhkan harus sekarang itu juga dipenuhi. Apabila tidak dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia. Sedangkan kebutuhan masa akan datang, ini contohnya seperti asuransi. Ini kebutuhan yang sifatnya dapat ditunda. Apabila kita tidak hari ini masuk asuransi, maka tidak ada hubungannya dengan kelangsungan hidup manusia. Pendidikan, ini merupakan kebutuhan akan datang. Kalau kau tidak sekolah hari ini, kalau anak kami tidak sekolah hari ini, tidak ikut pendidikan, maka tidak masalah. Tapi yang menjadi kebutuhannya adalah dia akan datang. Maka disebutlah kebutuhan masa akan datang. Selanjutnya kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhannya. Di sini kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan fisik, Sedangkan kebutuhan rohani ini berhubungan dengan kejiwaan. Kejiwaan. Nah, di sini kalau kita kebutuhan jasmani, ini kebutuhan yang dibutuhkan oleh kebutuhan fisik kita atau jasmani kita. Contohnya seperti makanan, pakaian. Ini semua adalah kebutuhan jasmani.
minum, dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan untuk fisik. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan berdasarkan kejiwaan kita, untuk menyenangkan kejiwaan kita. Contohnya adalah hiburan, refreshing, menonton. Ini semua adalah yang dapat menyenangkan kejiwaan. Ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan adalah rohani. Nah, anak-anak kami sekalian, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani ini harus seimbang, sehingga kelangsungan hidup manusia atau manusia bisa dikatakan sejahtera. Apakah kebutuhan jasmani saya terpenuhi dengan baik, manusia dikatakan sejahtera? Belum tentu. Apakah manusia kegembiraan, selalu senang, selalu bahagia, tapi tidak dipenuhi kebutuhan jasmani, apakah sejahtera? Tidak. Maka kedua kebutuhan tersebut harus dapat dilakukan seimbang. Memiliki kebutuhan jasmani yang dapat terpenuhi dengan baik dan memiliki kehidupan rohani yang juga baik. Maka bisa dikatakan manusia itu sejahtera. Baik, anak-anak kami, sampai di situ pembahasan kita pada hari ini. Untuk materi berikutnya kita lanjutkan untuk pembelajaran daring untuk minggu berikutnya. Sebelum anak-anak kami diberikan tugas, kami berikan kesempatan untuk anak-anak kami memberikan pertanyaan atau bertanya seputar tentang materi yang sudah Bapak sampaikan. Dapat ditanyakan di forum Google Class. Bapak berikan waktu selama 10 menit sebelum mengerjakan tugas. Setelah itu nanti anak-anak kami dapat mengerjakan tugas tagihan yang dapat dilihat di Google Class dan dikerjakan sampai dengan jam materi ini selesai. Terima kasih. Salam SFD.